Bab 2556. Itu ide yang bagus, Felton. Itu rencana yang bagus. Bos Barat membenturkan telapak tangannya ke meja dengan penuh semangat. Dia bisa mengetahui nilai yang ada di dalam grup Bio Farma, dan jika keluarga Farmer bisa mendapatkannya, akan mudah bagi mereka untuk menguasai wilayah Barat. Ini adalah impiannya selama bertahun-tahun. Jika itu adalah konsekuensinya, seperti konsekuensi akan merusak reputasinya karena terlibat dalam perkelahian antar anak muda, konsekuensi tersebut menjadi harga yang kecil yang harus dibayar. Sedangkan ekspresi aneh muncul pada bos selatan, dan dia membuka mulutnya dengan ragu-ragu. Di masa lalu, bos selatan telah memikirkan hal yang sama dengan mereka dan mencoba mengambil alih grup Bio Farma. Pada akhirnya, bos selatan gagal dan bahkan menyebabkan kehancuran keluarganya dalam prosesnya. Bos Barat dan Felton jelas-jelas mengulangi kesalahannya, namun bos selatan ragu sejenak dan memilih untuk tidak menghentikan mereka. Bos Selatan datang ke wilayah Barat untuk mendapatkan dukungan dari Bos Barat dalam melawan Iwan dan keluarga Gumelar, karena mereka mulai berencana untuk mengambil alih grup Bio Farma dan menjadikan Iwan sebagai musuh mereka. Hal ini sangat menguntungkan Bos Selatan. Apalagi situasi saat ini berbeda dengan apa yang dia hadapi sebelumnya. Bos Selatan gagal mengambil alih grup Bio Farma terutama karena Iwan dilindungi oleh keluarga Gumelar dan keluarga Broto tersingkir sebagai hasilnya. Tanpa bantuan dari keluarga Gumelar, keluarga Broto mungkin tidak dikalahkan oleh Iwan sendirian. Namun situasi saat ini berbeda. Iwan malah datang ke wilayah Barat sendirian dan tidak lagi berada di bawah perlindungan keluarga Gumelar. Meskipun Iwan memiliki kekuatan energi potensial yang sangat kuat, tidak mungkin dia bisa mengalahkannya semua orang dengan itu. Bos Barat tangguh dan dengan semua praktisi bela diri yang kuat yang dimilikinya, Iwan mungkin akan binasa di wilayah Barat selama Bos Barat mengejarnya dengan cara apapun. Setelah Iwan mati, itu adalah kesempatan buat Bos Selatan bisa mendapatkan bantuan Bos Barat untuk melawan keluarga Gumelar atau kembali ke wilayah selatan untuk memulai dari awal lagi. Segalanya akan lebih mudah dan semua masalah akan terselesaikan. Semangatnya langsung terangkat dan harapan muncul dalam dirinya. Meskipun awalnya dia bermaksud melarikan diri, Bos Selatan memutuskan untuk tinggal dan mengamati apakah dia bisa menggunakan Bos Barat untuk melawan Iwan. Felton, bagaimana kalau ini? Atur seseorang untuk mencari tahu di mana Iwan tinggal. Aku akan mengirim praktisi bela diri di tahap alam yang muna dan 2 lainnya di tahap semi alam yang muna untuk menangkapnya. Kalau begitu, kamu bisa berbuat sesukamu padanya. Bos Barat mengambil keputusan dengan cepat. Tentu, kata Felton. Felton tahu bahwa Iwan hanya berada di tahap akhir alam Augana. Bahkan jika Iwan memiliki kemampuan untuk mencapai tahap semi yang muna, dalam waktu singkat, dia hanya akan mampu mengalahkan mereka yang memiliki tingkat kekuatan yang sama. Nah, sekarang Bos Selatan telah mengatur seseorang praktisi bela diri di tahap yang muna dan 2 praktisi lainnya di tahap semi yang muna untuk menyingkirkan Iwan. Tidak mungkin Iwan bisa lolos. Bab 2557. 1 di alam yang muna dan 2 lagi di tahap semi alam yang muna. Apa manfaatnya? Bos Selatan mencibir. Bos Selatan mengetahui kekuatan Iwan yang sebenarnya dan bahkan jika Bos Barat menantangnya untuk bertarung, dia mungkin tidak akan mampu mengalahkan Iwan. Apalagi, cuma mengirimkan 3 praktisi bela diri di level tersebut. Tidak mungkin mereka dapat menangkap Iwan. Namun, Bos Selatan tidak memperingatkan atau menghentikan Bos Barat atau memberitahunya tentang kekuatan milik Iwan. Begitu Bos Barat mengetahui kekuatan mengerikan Iwan, dia mungkin akan menyerah untuk mengincar Iwan atau grup Bio Farma. Ini bertentangan dengan kepentingannya. Dia tadinya berencana membiarkan Bos Barat gagal dan begitu dia membenci Iwan, tidak ada cara baginya untuk berhenti. Setelah itu terjadi, Bos Selatan bisa bekerja sama dengan Bos Barat dan keluarga Farmer untuk melenyapkan Iwan. Felton, ini sudah larut, kamu juga terluka. Jadi kembalilah ke kamarmu untuk beristirahat. Kita akan membahasnya besok.
Bos Barat tidak menyadari ekspresi aneh di wajah Bos Selatan dan tidak menyadari bahwa dia telah masuk ke perangkap jebakan Bos Selatan. Tunggu ayah, ada hal lain yang perlu kukatakan padamu, Felton berkata sambil berpikir. Apa itu? Bos Barat bertanya dengan bingung. Ini tentang ramuan surgawi. Jackson mempersembahkan ramuan surgawi untuk kita semua. Felton menjelaskan tentang bunga pelangi. Apa? Bos Barat dan Bos Selatan terkejut. Mereka berdua tahu tentang ramuan surgawi. Jamu spiritual selalu langka baik di wilayah selatan maupun di wilayah barat. Oleh karena itu, mereka berdua terkejut bahwa ramuan surgawi akan muncul dalam karangan bunga kecil. Ini sungguh tidak nyata dan mereka tidak akan percaya jika mereka tidak mendengarnya dari Felton. Itu hebat, keluarga Fek itu benar-benar menemukan bunga pelangi. Kemungkinannya ada di pihakku. Bos Barat dan Bos Selatan sangat gembira dan saling bertukar pandang dengan gembira. Mereka berada di tahap akhir alam yang munah, sehingga ramuan spiritual biasa tidak akan ada gunanya bagi mereka. Namun ramuan spiritual surgawi berbeda. Ramuan surgawi dapat membantu praktisi bela diri di tahap yang munah untuk meningkatkan kekuatan mereka, dan jika mereka memperoleh bunga pelangi, mereka berdua mungkin dapat melewati hambatan dalam pelatihan mereka dan naik ke tahap puncak alam yang munah. Seketika keduanya bermimpi dan membayangkan mereka dapat mendapatkan bunga pelangi tersebut. Bab 2558. Ayah, aku ingin membelikan bunga pelangi untukmu tadinya, tapi Iwan juga tertarik dan menawarkan 650 miliar untuk itu. Kita harus mengalahkannya. Kita tidak boleh membiarkan dia memilikinya, tambah Felton. Sebelum melanjutkan untuk menjelaskan apa yang terjadi. Baiklah, saya akan pergi ke keluarga Fix besok dan berbicara dengan tetua keluarga Fix. Saya yakin dia tahu apa pilihan bijak di sini, kata Bos Barat dengan percaya diri. Bunga pelangi dapat meningkatkan kekuatannya dan kemungkinan besar dia bisa mencapai tahap puncak alam yang munah. Oleh karena itu, dia bermaksud untuk mendapatkannya meskipun Iwan jelas memiliki uang dan bersedia membayar bunga pelangi. Dia hanyalah orang luar dan tidak memiliki kekuasaan di wilayah barat. Selama Bos Barat memberikan tekanan langsung kepada keluarga Vex, mereka pasti akan menjual bunga pelangi kepadanya dan dia sama sekali tidak mempermasalahkannya. Ya, menurutku juga begitu, Felton mengangguk. Kuharap begitu, melihat ekspresi percaya di wajah mereka, Bos Selatan menyipitkan matanya dengan tajam. Dia berbagi pemikiran dengan Bos Barat jika bunga pelangi dapat meningkatkan kekuatan praktisi bela diri, dia juga menginginkannya. Begitu dia mendapatkannya, dia bisa dengan mudah naik ke tahap puncak alam yang munah. Menyatakan dan itu akan membuat pembalasan terhadap Iwan dan keluarga Gumlar menjadi lebih mudah. Oleh karena itu, bunga pelangi adalah kuncinya. Sayangnya, Bos Selatan tidak memiliki kekuatan ataupun pengaruh di wilayah barat. Tidak mungkin Bos Selatan bisa mendapatkan bunga pelangi sebelum Bos Barat dan Iwan. Setelah beberapa kali bertempur dengan Iwan, Bos Selatan tahu bahwa Iwan adalah pria yang licik meskipun usianya masih muda. Karena Iwan juga tertarik pada bunga itu, Bos Barat pasti akan menghadapi tantangan untuk mendapatkannya sebelum Iwan melakukannya. Tidak apa-apa jika Bos Barat cukup beruntung mendapatkan bunga itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak pernah membiarkan Iwan mendapatkannya. Jika Iwan mendapatkan bunga pelangi dan menjadi lebih kuat dengannya, hanya akan sulit baginya untuk membalas dendam kepada Iwan. Bukan ini yang ingin Bos Selatan lihat. Kilatan tajam melintas di matanya dan dia memutuskan bahwa dia akan melakukan segala daya untuk menghentikan Iwan mendapatkan bunga pelangi untuk mencegah situasi menjadi tidak terkendali. Baiklah Felton, kembalilah ke kamarmu untuk beristirahat. Bos Selatan, ayo kita istirahat juga, kata Bos Barat dengan tenang. Bos Barat jelas tidak melihat Iwan sebagai ancaman dan dianggap bunga pelangi itu sudah menjadi miliknya. Dengan begitu, Felton, Bos Barat, dan Bos Selatan semuanya kembali ke kamarnya masing-masing untuk beristirahat. Bab 2559. Keesokan paginya di Hotel Bintang 5, Iwan bangun pagi karena bunga pelangi. Menurut waktu yang ditentukan oleh Jackson, dia berkendara keluar hotel dan menuju rumah Jackson, berharap bisa menemui kakeknya.
Di luar kediaman, Iwan memarkir mobilnya dan masuk. Bu, apa ini? Begitu dia sampai di gerbang, Iwan mencium bau darah. Perasaan tidak menyenangkan muncul di benaknya. Lalu Iwan melesat ke dalam. Ada kekacauan dan bekas perkelahian yang tak terhitung jumlahnya di halaman. Di tengahnya tergeletak beberapa penjaga dalam genangan darah. Darahnya sudah lama mengering dan para penjaga berhenti bernafas. Karena terkejut, Iwan bergumam, apa yang terjadi? Dia bergegas untuk memeriksa apakah ada penjaga yang masih hidup. Sayangnya mereka semua binasa. Sialan, bagaimana ini bisa terjadi? Apakah seseorang menyelinap untuk merampok keluarga Vex demi bunga pelangi tadi malam? Iwan merasa terpukul. Dia baru saja tiba dan tidak tahu apa yang terjadi, tetapi dia tahu betapa langkanya bunga pelangi itu. Saat melihat tubuh para penjaga itu, pikiran pertama yang terlintas di benaknya adalah seseorang datang untuk mengambil bunga pelangi. Karena sepertinya itulah satu-satunya penjelasan. Tunggu, di mana Tuan Vex? Iwan tersentak dan mulai mencari Jackson. Meskipun dia sudah menduga bahwa ini adalah pembantaian, dia hanya melihat beberapa mayat penjaga dan Jackson tidak berada di manapun. Lalu Iwan berdoa agar Jackson cukup beruntung untuk bertahan hidup. Namun kenyataannya sungguh kejam. Di tengah pikirannya, ia segera melihat seorang pemuda berpakaian putih tergeletak di genangan darah tak jauh dari situ. Itu tidak lain adalah Jackson. Sudah berakhir. Siapa yang melakukan ini? Sungguh kejam. Iwan bergegas mendekat dan hatinya tenggelam ketika dia memastikan bahwa itu memang Jackson. Saat bukit bunga tadi malam, Jackson mempersembahkan bunga pelangi kepada publik. Keluarga Vex adalah keluarga dokter yang telah mendapatkan reputasi untuk diri mereka sendiri. Sebagai putra tertua keluarga Vex, Jackson dikenal di kalangan elit dan semua orang yang hadir di bukit itu. Termasuk Felton tahu bahwa ada aturan dalam berbagai hal. Bahkan jika beberapa dari mereka ingin mendapatkan bunga pelangi, mereka hanya dapat melakukannya melalui jalur yang tepat dan tidak boleh sama sekali melakukan pembunuhan atau perampokan. Pembunuhan tidak pernah ditoleransi oleh organisasi Drakmar dan bahkan jika beberapa dari mereka memiliki ide untuk mencuri bunga pelangi, mereka hanya berani menggunakannya. Mereka hanya menggunakan trik untuk memaksa Jackson masuk menyerahkan bunga itu karena takut pada organisasi Drakmar. Tidak mungkin mereka berani membunuh begitu banyak orang. Oleh karena itu, Iwan tidak tahu pasti siapa yang merenggut nyawa Tuan Jackson dan para penjaga itu. Bab 2560. Iwan merasa sangat marah, betapa kejamnya. Ini adalah hukum rimba, tapi pembantaian dan perampokan tidak bisa dimaafkan. Jika pelakunya hanya ingin mendapatkan bunga pelangi, hal itu tidak bisa dimaafkan. Namun, siapapun yang melakukan pembunuhan banyak orang tak bersalah dengan kejam, menjadikan mereka seperti penjahat mengerikan manapun dalam daftar kriminal. Sebagai anggota organisasi Drakmar, Iwan tahu bahwa dia bertanggung jawab untuk menegakkan hukum. Selain itu, bunga pelangi itu sangat penting, baik secara resmi sebagai anggota organisasi Drakmar ataupun secara pribadi. Iwan tidak bisa berpangku tangan dan membiarkan pelakunya kabur. Iwan menahan amarahnya dan berjongkok di samping Jackson untuk memeriksa tubuhnya berharap menemukan petunjuk tentang pelakunya. Oh, apakah ini alat pertahanan di tahap alam Augana? Iwan mengangkat pakaian Jackson untuk memeriksa lukanya ketika dia melihat baju besi hitam. Armor ini anehnya fleksibel dan lembut dengan gelombang samar yang memancarkan energi sebenarnya di dalamnya. Iwan lalu menyentuhnya dan segera menyadari bahwa itu adalah harta karun di tahap menengah alam Augana. Ini kemungkinan besar diberikan kepada Jackson oleh keluarganya untuk melindunginya. Sayangnya, pelakunya terlalu tangguh dan armornya jelas gagal menangkis serangan tersebut. Pelakunya merobek pertahanan armor itu dengan satu pukulan, meninggalkan bekas telapak tangan yang jelas di dada Jackson yang kemungkinan besar akan merenggut nyawanya. Ini adalah cedera yang fatal. Iwan terus memeriksa Jackson ketika dia tiba-tiba menyadari detak jantungnya yang lemah. Hah? Ada detak jantung? Apakah dia masih hidup? Iwan membeku dan langsung gembira. Dia awalnya mengira Jackson telah binasa seperti para penjaga. Yang mengejutkan, ternyata armor tersebut berhasil menangkis beberapa dampak dan Jackson beruntung cukup untuk bertahan.
Iwan sangat terkejut, tidak berani menunda. Iwan segera mengetuk beberapa titik di sekitar dada Jackson untuk melindungi jantungnya dan mencegah cederanya. Setelah selesai, dia bersiap untuk mulai menghidupkan kembali Jackson. Namun sebelum Iwan bisa melakukannya, sesuatu yang tidak terduga telah terjadi. Saat itu sebuah mobil mewah berwarna hitam melaju dan berhenti di halaman. Pintu mobil terbuka dan seorang lelaki tua berusia 70 tahun. Dan juga seorang lelaki parubaya dan juga ada dua lelaki tua berwajah tangguh melangkah keluar. Orang tua pertama yang keluar tidak lain adalah kepala keluarga Fix, namanya Roman. Di belakangnya ada Romy dan dua tetua keluarga Fix.